moralitas dan politik ini kan kadang kita mengartikannya susah gak nyambung. Kayak air dan minyak lah. Banyak orang pintar, banyak orang yang hari ini pendidikannya tinggi tapi tidak memiliki moral etika yang memang dia ketika dilihat banyak orang itu menunjukkan teladan. Ada pejabat yang arogan, ada pejabat yang korupsi. Masa sih kita diamin aja? Kita mau loh gak dibayar sama sekali sepeser pun untuk menunjukkan kesalahan dari pemerintah, menunjukkan kesalahan dari pemangku kebijakan. Sejarah akan menghitamkan orang-orang yang memang layak untuk dijatuhkan. Dan sejarah juga akan meninggikan orang-orang yang memang layak untuk dimuliakan. Bagi saya nggak akan ada bonus, malah bukan generasi emas, tapi generasi cemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ijal Papua yang akan menggantikan Pak Abraham Samad di channel Abraham Samad Speak Up selama beberapa episode atau pertemuan ke depan, karena Pak Abraham Samad sekarang lagi pergi haji. Jadi saya sandra dulu tempatnya, untuk sementara beberapa episode ke depan. Dan pada siang ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang selama ini orang sering bilang, atau mitosnya sering dibilang kalau presiden itu harus keturunan Jawa. Kali ini terpatahkan karena baru kali ini ada presiden orang Makassar. Inilah dia presiden generasi Z, Gen Z, Pak Rian atau Bro Rian. Halo. Luar biasa, Rian Fahardiah. Luar biasa. Apa kabar, Bro? Sehat, baik banget hari ini. Kabarnya juga nggak terlalu macet jalanan ya, dan nggak terlalu panas juga. Ya, yang panas politik nanti ya. Yang panas politik nanti. Nanti, bukan sekarang ya. Tapi tadi agak menarik tuh, sedikit mungkin saya revisi lah. Oh iya, boleh. Bukan Makassar saya asli Kabupaten Baru. Oh, baru. Kabupaten Baru. Ya, 2 jam lah dari Makassar tuh. Oh iya, berarti biasanya itu urutannya Makassar, Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Iya, Parepare, kemudian Pindrang dan seterusnya. Oke. Gini-gini hafal peta juga, peta Makassar juga ya, lumayan lah. Oh, berarti abang orang Baru? Iya, orang Baru. Jadi kecil, kemudian besar di sana, sampai kemudian memilih untuk merantau ke Jakarta gara-gara menuntut ilmu di sini. Oh, kuliah. Ya, kuliah. Oh, berarti lulus SMA di sana, Ya. kemudian kuliah di UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. Kemudian selama kuliah juga bergerak di bidang kreator ya? Enggak, sebenarnya jadi kreator kayak gini, kritik ini kepleset aja sih, Bang. Kepleset gimana nih maksudnya nih? Keplesetnya karena tidak disengaja. Oh. Karena memang itu berangkat dari keresahan, kegelisahan. Ya udah, saya coba tumpahkan di sosial media, taunya rame. Waktu itu apa konten pertama yang menurut Pak Gen Z nih, Bro Gen Z nih, Bro Rian aja saya panggilnya ya. Bebas. Bang Rian aja lah ya. Iya. Bang Rian yang bikin keresahan sampai bikin keresahan itu ditumpahkan ke media. Yang pertama pasti latar belakangnya ada ketidakadilan, mulai dari yang kita rasakan atau di sekeliling kita kan bisa ngeliat tuh. Contohnya misalnya ada pejabat yang arogan, ada pejabat yang korupsi, masa sih kita diamin aja? Artinya latar belakang itu yang mendasari agar tidak melakukan yang namanya pembiaran. Pembiaran ini yang bahaya karena bisa jadi ini bikin ketidakadilan itu menang, dan agar menjaga ketidakadilan itu nggak menang, kudu digelitikin, kudu disuarakan ya, meskipun dampaknya kita nggak akan tahu sampai mana. Yang penting Rian cuma mengaktualisasikan pikirannya, suaranya lewat sebuah platform yang namanya TikTok, Instagram, yang hari ini memang jadi potensi terbesarnya anak muda yang memang menguasai aplikasi itu. Jadi dimanfaatkan, bersuara lewat situ, dan akhirnya viral lah dulu pas ngangkat tentang banyak sih, tapi salah satunya ngekritik Bu Mega, kemudian ngekritik Pak Jokowi juga. Nah itu awal mulanya kenapa mungkin Rian hari ini bisa dibilang tadi disebut isu-isunya ngekritik pemerintah ya. Berarti awalnya tuh TikTok juga followersnya masih sedikit ya. Pasti. Sampai sekarang Ya, sampai 1,4 juta ya. 1,4 juta followers, dan jumlahnya itu sangat banyak tuh. Nah, apa konten pertama yang dibuat yang waktu itu isunya ngekritik waktu itu? Yang masih diingat? Yang bakal ngebum banget gitu? Ingat itu ketika ada pidatonya Bu Mega, dia bilang gimana gitu kondisi Indonesia kalau tanpa dirinya. Oh iya, saya tahu kan ya. Pernah ingat kan pidato itu, disitulah saya buat sebuah kritik. Ya udah, saya jujur aja,
Berdasarkan data yang saya punya, sejarah yang saya baca, ya kalau Bu Mega nggak ada, pasti ini masih ada, ini masih nggak ada, kayak gitu-gitulah. Nah itu bisa ditonton lah di TikTok saya. Dipelesetin lah, maksudnya ya maksudnya kasih fakta baru. Iya itu fakta kan Fakta sebenarnya, baru, kita betul. nggak bohong. Iya. Dan konten keduanya yang selain ngekritik Bu Mega tadi? Banyak ada pernah ngekritik tentang Hari Bumi ketika misalnya kita udah ngerasa benar-benar panas banget pada saat itu, kemudian udah banyak ilmuwan yang memang protes tentang keadaan iklim sekarang. Jadi ya udah saya coba tumpahkan juga bahwa ya sebenarnya bumi kita nggak baik-baik aja sekarang. Masa sih kita pengen melakukan pembiaran lagi, kayak misalnya ya melakukan sesuatu yang merugikan untuk masa depan. Nah itu viral juga. Terus sebenarnya ada banyak sih, tapi yang paling tinggi orang yang nonton tuh pasti kalau ngangkat tentang DPR, kayak banyak tentang anggaran yang nggak tepat sasaran, kayak misalnya ada pembelian gorden kemarin, kemudian pembelian ya banyak lah yang ya, hari ini diawasi isu kemarin, lah oleh ya publik. Haji kemarin minta sampai eksekutif 80 Ya kayak gitu-gitu seat yang buat pergi haji itu ya kemarin itu. Nah berarti awalnya itu konten ngekritik itu sampai akhirnya naik followersnya jadi 1,4 M. Ya sebenarnya bertahap juga sih ya, dan dilakukan dengan konsisten. Makanya kenapa hari ini orang-orang tetap nonton saya, karena yang dijaga adalah yang namanya konsistensi image. Jadi orang tuh ngelihat kita, oh ini masih yang sama nggak? Ya itu yang harus dijaga sampai akhirnya itu juga yang ngebuat saya terus on the track lah, jadi nggak keluar kemana-mana. Karena yang saya hadirkan di sini tuh bukan cuma kritik aja bang, tapi ketika memang ada yang harus diapresiasi, kita apresiasi. Jadi bukan buta kiri, buta kanan juga. Oh, jadi harus menilai dengan bijaksana. Adil lah, nggak terlalu berat harus sebelah. Ya. Sama kenapa sampai bisa muncul nama itu Presiden Gen Z? Apakah dari keresahan itu kemudian kayaknya saya layak deh buat jadi pemimpin terus bikin yang lebih konten, gara-gara sering ngekritik ini kayaknya saya lebih layak deh, makanya sudah lu pada panggil saya presiden aja deh. Itu karena rasa juga sih nggak ada presiden dari timur ya. Dibalikin. Ya, tapi benar sih. Dibalikin. Awalnya cuma merasa bahwa iseng-iseng aja ngebuat branding itu, karena itu kan dia kayak nama pena, kemudian orang pengen kenal kita seperti apa. Jadi sebatas itu aja, nggak ada niatan buat makar, nggak ada niatan buat apa. Tapi lebih hanya sekedar bagaimana orang tuh bisa mengenal Rian untuk jangka waktu sekarang atau masa yang akan datang. Karena saya percaya bahwa dibandingkan orang lain yang membentuk saya, pasar yang membentuk saya, atau pendidikan yang menuntut saya, lebih baik saya yang membentuk diri saya sendiri pengen jadi apa gitu. Dan sosial media ini adalah wadah yang paling tepat untuk mengaktualisasikan diri kita pengen jadi apa. Karena saya percaya ya apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita lakukan tentang sesuatu, bisa aja itu kewujud di masa yang akan datang selama kita konsisten buat ngejalaninnya. Jadi nggak ada yang tahu kan apakah saya benar-benar jadi presiden di masa yang akan atau enggak. Amin. Artinya ya usaha itu tetap dilakukan dan saya pikir ya itu yang mendasari ya, meskipun nama presiden Gen Z ini juga berawal dari teori skripsi yang lagi saya bikin kak. Oh emang teorinya apa? Jadi ada muatan ketiga yang coba kuaplikasikan lewat TikTok, yaitu yang pertama branding, kedua ada segmenting, yang kedua ada positioning. Nah branding ini adalah nama, sampai sejauh mana tadi konsistensi image kita itu tetap terjaga sehingga branding kita tuh makin menguat lah ke orang lain. Terus yang kedua ada positioning. Positioning saya di sosmed itu bisa dibilang tadi kritis, kemudian bagaimana mencoba menarasikan apa yang dirasakan oleh anak muda. Kemudian yang terakhir ada segmenting. Segmentasi ini penting karena kita bicara soal bagaimana suara kita itu bisa relate. Tentunya saya bisa relate dengan seusia saya, generasi Z, orang yang lahir di tahun 2000 ke atas atau bahkan sedikit lebih ke bawah gitu. Jadi itu yang hari ini saya lakukan dengan modal nama Presiden Gen Z hari ini. Dan hari ini pun ternyata banyak mendatangkan keuntungan juga dengan membranding nama seperti itu, kayak diundang sampai kemana, ngisi acara di daerah-daerah, bahkan sampai hari ini bisa dibilang udah pernah nginjakin beberapa daerah lah, kemarin dari Aceh, kemudian dari sampai Maluku Utara pernah, di NTT. Jadi modal brandingan itu ternyata membawa dampak yang nggak pernah terpikirkan lah sebelumnya. Jadi ya sampai sekarang
menikmati itu juga, tapi di satu sisi jadi beban agar kita tetap konsisten dan menjaga nilai-nilai yang memang dari awal saya perjuangkan. Ya, yang tadinya yang tentunya isu-isu tadi juga ya. Dan berarti ngefek banget ya, nama terus brandingan diri sampai akhirnya bisa keliling kemana-mana, padahal usianya juga masih sangat muda sekali ya. Berarti iya kan? Dan berarti selama ini berarti ngikutin banget dong berita-berita yang ada, bahkan politik-politik yang ada, kasus-kasus demokrasi yang ada di Indonesia ya. Mau nggak mau sih harus diikutin. Karena buat itu tadi dijadikan konten ya. Dan kira-kira ada keresahan nggak tentang demokrasi sekarang ini? Keresahan tentang hari ini, kalau sesuai dengan apa yang saya lakukan, concern saya kan kita bicara soal kebebasan berpendapat. Jadi hari ini saya fokusnya di situ, di mana suara-suara anak muda itu jangan sampai dipinggirkan, jangan sampai kita kritik, berteriak, malah dikriminalisasi, malah diancam, malah diintimidasi. Itu kan yang hari ini bahaya. Ya, saya mungkin kalau tanya ke abang, pasti ya masih banyak ngelihat lah berita-berita yang semacam itu. Apalagi kalau kita ngelihatnya di sosmed yang memang itu secara bebas kita bisa perhatikan. Tapi ya itu realitanya, itu yang kukritik hari ini. Kenapa? Suara-suara yang harusnya didasari oleh kepedulian itu selalu dipinggirkan, selalu dianaktirikan, selalu diancam, selalu ada tuduhan-tuduhan yang mungkin hari ini tuh memang bagi seseorang itu kita sedang memojokkan, padahal sebenarnya enggak. Kita hanya ingin mengurai, kita hanya ingin menunjukkan fakta, bukan menebar petaka. Ini yang terjadi, bahwa suara-suara yang bising itu yang memang didasari oleh kebaikan selalu ditangkap dengan nada-nada sinis, bukan untuk bagaimana mencoba menjawab, mencoba mengaudiensi, mencoba bagaimana menerima pernyataan itu secara logis. Artinya ya kita bersuara, anak muda protes, artinya ada yang pengen kita tunjukkan, entah kesalahan, mengurai tadi, tidak melakukan pembiaran, itu yang sebenarnya kita ingin lakukan. Dan alangkah baiknya ketika yang dikritik itu ya menerima dengan legowo bahwa memang ada yang salah. Justru ketika kita melakukan bentuk kritik tadi, ya memang kita sedang mengurai permasalahan. Jadi ya artinya kita mau loh nggak dibayar sama sekali sepeser pun untuk menunjukkan kesalahan dari pemerintah, menunjukkan kesalahan dari pemangku kebijakan. Tapi kenapa selalu dianggap itu bentuk dari ketidakpedulian atau bahkan ya kita benci dengan negara atau bahkan benci dengan pemerintah tersebut. Nah, ini yang gagal saya pikir diterjemahkan oleh beberapa pejabat-pejabat atau bahkan elit-elit kita. Apalagi kalau udah viral ya pasti nggak ada jaminan konten kita itu masih bisa bertahan atau bahkan orang yang ngomong itu bisa ya. Dan itu pun saya alami. Jadi kenapa saya berani bicara seperti sekarang? Fakta. Bahkan kalau saya bongkar sekarang pun kayak ya TikTok saya beberapa kali coba diretas, WA ada, dan kemudian konten saya ada yang disuruh take down, ya itu ada. Ya maksudnya rahasia umum sih sebenarnya. Iya. Dan sudah tidak asing dan banyak memang seperti itu. Bahkan teman-teman di stand up comedian yang berbicara ngekritik pemerintah juga banyak yang diretas juga. Dan maksudnya sudah biasa banget gitu. Tapi selain diretas, selain diganggu, yang paling jauh diganggunya itu apa? Berupa apa tuh? Sejauh ini karena saya berupaya menghadirkan konten yang memang muatannya itu selalu melakukan filterisasi, mulai dari misalnya bagaimana isu itu bergulir, siapa yang menyampaikan, kebenarannya dari mana, sumbernya dari mana. Jadi sejauh ini tidak ada yang terlalu benar-benar merugikan secara fisik, merugikan secara materi dari konten kritiknya saya, karena didasari oleh tadi. Jadi persiapan itu yang benar-benar saya persiapkan ketika ingin mulai konten. Jadi ya bukan sekedar bacot aja, bukan sekedar kritik aja, tapi ya mengurai permasalahan, menangkap banyak sekali informasi lalu ngejahitnya. Jadi ya meskipun orang banyak bilang lu bacot doang gitu kan, lu berarti doang, padahal enggak, lu harus beberapa jam untuk ngeriset dulu, ngebaca dulu, ngebandingin dulu, ngedit dulu, baru dipublikasikan. Jadi ya sejauh ini, tapi karena mempertahankan itu ya nggak ada yang terlalu riskan sih, kecuali serangan-serangan cyber tadi, digital, kayak misalnya dicoba diretas, kemudian WA ada yang mengatasnamakan saya, jadi kayak semacam gitu-gitu aja sih sejauh ini. Berarti buat bikin satu video saja itu makan waktu yang jumlahnya mungkin tidak sampai 1 menit, bahkan cuma 30 detik itu butuh waktunya. Iya.
lama ya. Iya, artinya tetap ada proses produksi juga, mulai dari buatin naskah dulu, nulis dulu. Cari kata-kata yang aman, dengan nada penyampaian yang aman. Iya, iya, iya. Pemilihan katanya betul-betul diperhatiin gitu ya. Ya. Biar setidaknya kita kalau diserang ya Kita ada dasar. ada dasarnya dan itu tidak sembarangan Ya, gitu. benar. Oh, sangat-sangat luar biasa. Dan iya, maksudnya itu perlu karena banyak sekali orang yang tidak apa namanya? Bukan tidak respect, tidak suka sama kita. Banyak juga yang mencari kesalahan kita. Ya, ya. Sekalipun kita menyuarakan yang benar. Kebenaran, ya. Menyuarakan yang benar. Dan itu banyak terjadi di forum-forum umum juga terjadi. Ya, ya. Bahkan kalau saya bilang kemarin ke teman-teman di sini, teman-teman di Aliansi Papua itu kalau lagi bikin diskusi sering didatengin sama Intel, sering didatengin sama ada orang mencurigakan yang jaga, bahkan diskusi-diskusi kita dihalangin. Ya. Jadi nggak bisa ngomong, ya maksudnya kebebasan berpendapat tuh oke, di media boleh, silakan bicara. Tapi kenyataan di lapangannya ketika kita bicara ada yang ngeganggu aja, ada yang ngeretas aja. Mungkin kalau dari Pak Presiden sendiri untuk menghalau itu buat orang yang ngesadap, ngegangguin, ngekritik, ngelawannya gimana? Pertama itu nggak bisa dihalau. Iya, nggak bisa dihalau, harus diterima. Justru kalau bagi saya, orang-orang yang memilih jalan yang sukar ini tadi harus mengakrabkan diri dengan itu, Bang. Jangan dianggap sebagai ketakutan, kemudian kita berhenti, tapi jadikan dia sebagai teman. Keakraban. Kalau dianya mau nganggap kita teman, kalau enggak. Ya, meskipun ini agak stoik sekali, tapi Seneca bilang ya, musibah yang kita anggap seperti orang-orang yang mencaci kita, orang-orang yang merundung kita, orang-orang yang mengintimidasi kita, orang-orang yang bahkan ingin membunuh kita, tapi kita melakukan kebaikan yang didasari oleh kebenaran tadi, ya jadikan sebagai keakraban, ya karena memang akan selalu ada orang-orang yang kayak gitu, kita nggak bisa menghindar. Karena ya kita mengambil jalan yang sukar tadi, jalan yang nggak banyak orang yang memilih jalan itu. Ya itulah resikonya, itu cost-nya memang mahal, tapi ya saya tetap percaya bahwa semakin besar resikonya, semakin besar juga bagaimana nanti ya kita bisa dikenang atau bahkan diingat oleh orang lain. Tujuan kita hidup sebenarnya apa sih? Apakah kita cuma pengen hidup dengan biasa-biasa aja? Kan enggak. Pasti kita ingin meninggalkan sesuatu, entah dengan keberanian atau enggak. Tapi bagi saya, kenapa saya tetap konsisten menjaga agar tidak terjadi pembiaran tadi, tetap bersuara, speak up, karena sadar bahwa ketika saya diam, orang lain juga ikut diam. Karena ketakutan itu sama dengan keberanian, dia menular. Tapi kalau satu suara itu digaungkan, satu suara itu diteruskan, akan lahir banyak suara-suara yang lain begitu. Jadi ketika kita makin banyak, ketika kita mayoritas, yang awalnya minoritas, ya orang-orang yang mungkin akan menghantui tadi kita dengan ancaman dan intimidasinya, juga pasti akan menjaga jarak. Artinya ya memang butuh persiapan agar kita menghadapi yang semacam itu. Walaupun kita mau dikengkang, hak kebebasan berpendapatnya agak dikengkang gitu ya, tapi harus mau tidak mau harus kita sampaikan ya. Walaupun di atas sana seringnya fokusnya adalah ngehalangin kita buat ngekritik, ngehalangin kita buat berpendapat, tapi ada kebijakan yang dibuat seperti misalnya kayak kemarin itu koruptor, mantan napi koruptor boleh nyalek lagi. Itu kan agak merugikan sebenarnya. Menurut saya ya, maksudnya sudah catatannya sudah hitam, boleh maju lagi. Menurut saya itu agak merugikan. Kalau menurut dari presiden sendiri, presiden generasi Z sendiri bagaimana melihat itu gitu? Bagi saya ini kita di luar dari itu, tapi kita udah bicara tentang moral, bicara tentang etika. Pasti orang-orang yang hari ini telah diketahui punya rekam jejak yang buruk, masa sih kita sedikit percaya dalam artian bisa percaya lagi dengan dia. Artinya apa? Hari ini saya cuma pengen bilang banyak orang pintar, banyak orang yang hari ini pendidikannya tinggi tapi tidak memiliki dasar atau moral etika yang memang dia ketika dilihat banyak orang itu menunjukkan teladan. Nah, orang-orang yang seperti itu kan artinya ya tidak menunjukkan teladan ketika dia korupsi, tapi dikasih kesempatan lagi ya jelas itu merugikan. Dan memang kalau pemahaman atau keyakinan saya, seorang pemimpin yang
akan dilihat atau pejabat yang hari ini dilihat oleh banyak orang di puncak kekuasaan yang tertinggi itu memang harus mencerminkan kebaikan. Artinya harus punya moralitas yang bagus, meskipun moralitas dan politik ini kan kadang kita mengartikannya susah gak nyambung. Kayak air dan minyak lah, politik dan moral yang baik. Politik kan kalau kita bicara di sana meskipun ada kebaikan tapi ya ada juga keburukan, lumpur-lumpur yang paling kotor kalau katanya kalau moral ya kita bicara tentang kebudiluhuran, kebaikan dan segala macam. Bisa gak sih nyambung? Nah, kalau bagi saya bisa banget. Selama memang benar moral atau kebaikan yang dari dalam diri kita itu sebagai kepemimpinannya kita. Dalam artian itu yang berusaha agar orang lain mencontoh kita. Siapa contohnya? Ada di zaman saya bilang abad ke-7 yang benar-benar hari ini kita mungkin juga sudah baca kepemimpinan dari Ali bin Abi Thalib. Itu menunjukkan sisi itu antara politik yang benar-benar merakyat, politik yang benar-benar mendahulukan kepentingan rakyat, dan moralitas yang bagus. Jadi ya sisi itu yang ternyata dikeseimbangkan di kepemimpinannya Ali bin Abi Thalib selama 5 tahun itu. Dan ya kita bisa contoh bahwa negara atau wilayah yang dipimpinnya juga bisa damai, bisa makmur. Bahkan orang-orang yang bukan cuma Islam aja itu bisa menerima kepemimpinannya. Tapi kalau orang-orang yang udah moralitasnya udah kita tahu buruk, gimana ke depannya? Korupsi. Ya. Maju lagi. Ya maksud bahasa kasarnya jangan berharap kalau tidak ada kemungkinan dia buat bisa jadi atau bahasa halusnya bagaimana ya? Kekhawatiran akan terjadi lagi sehingga masuk penjara lagi. Ya. Sebenarnya kita nggak bisa menilai di awal ya, tapi kan dia sudah ada menunjukkan contoh yang buruk itu dan tidak ada jaminan dia nggak akan ngulang kan itu. Betul. Itu kan kalau caleg dari dari korupsi. Kalau kayak kemarin mantan ketua BEM UI yang dulu bersuara terus dihujat tapi masih tetap bersuara tentang rakyat, pimpin demo dan segala macam, kemudian dihujat di media sosial tapi masih tetap menyalonin, itu bagaimana menurut? Oke, yang pertama hak orang individu untuk berpolitik itu nggak bisa dilarang. Itu udah alamiah lah untuk kita terlibat di dalamnya, karena memang ya kita juga bisa dibilang kalau katanya Aristoteles ya manusia politik juga lah, dalam artian bagaimana hari ini memang manusia juga sedang berpolitik apapun, tapi untuk pilihan-pilihan besar seperti yang dilakukan oleh para aktivis yang dulunya berjuang di samping rakyat, menyuarakan aspirasi rakyat, bahkan dengan beraninya bahkan ya menentang orang-orang yang bertindak tidak sesuai dengan keinginan rakyat, kemudian berpikir untuk terlibat dalam sistem. Kalau bagi saya itu bukan masalah besar, justru harus dikasih ruang yang sebesar-besarnya untuk kita perhatikan, untuk kita kawal. Solusinya itu. Jadi kenapa kita mau menghakimi orang-orang yang ingin menunjukkan sedikit kemajuan gitu loh untuk dirinya atau bahkan dalam lingkungannya? Karena tidak banyak orang-orang yang seperti yang tadi dijelaskan itu berani masuk ke dalam lumpur-lumpur tadi yang udah saya dijelaskan di awal. Karena itu ya pilihan besar. Justru yang kita lakukan bukan mencaci, bukan menghakimi, tapi mengawal dia. Kalau dia salah, baru kita ingatkan dengan baik, kritik dia dan segala macam. Karena dia dulu menunjukkan siapa dirinya. Makanya brandingnya akan kacau kalau dia nggak konsisten menjaga self-image-nya tadi. Jadi akan tetap kacau. Kalau misalnya track record-nya di awal oke, kritis, ke tengah di sini masih kritis, dan ketika dia terpilih masih kritis, kan bonus. Nah, yang harus diperhatikan di masa-masa sekarangnya dan masa kedepannya ketika dia terpilih. Justru kita lebih gampang menagih mereka yang dulunya kritis. Pun saya ketika misalnya terjun ke pemerintahan, ya teman-teman semuanya itu bisa gampang menagih saya, lu dulunya kritis, kok sekarang enggak selesai. Dalam artian ya itu balik lagi sejauh mana kita benar-benar mengawal, kemudian jadi watchdog bagi mereka yang hari ini tuh punya niatan atau punya keinginan untuk masuk ke dalam sistem lalu memberikan perubahan entah dari apa yang benar-benar dia bisa lakukan. Justru bagi saya itu sesuatu yang bagus, tapi memang kadangkala harus kita perhatikan juga, kayak banyak hari ini beberapa
orang-orang yang mengatasnamakan rakyat, tapi ya tujuannya memang ingin masuk sistem, lalu mementingkan kepentingannya diri sendiri. Itu realita yang paling banyak terjadi sampai hari ini. Makanya kenapa muncul ketidakpercayaan atau distrust tadi ya, karena itu tadi kebanyakan orang-orang yang udah dipercaya, tapi ketika dia udah dipilih, kemudian udah megang jabatan, masuk ke dalam sana, hilang tanpa jejak, tanpa debu. Ya ini yang terjadi, makanya kekhawatiran orang juga nggak bisa saya salahkan, karena ya kita udah terlampau banyak sekali dikecewakan. Ya meskipun sejarah akan menghitamkan orang-orang yang memang layak untuk dijatuhkan, dan sejarah juga akan meninggikan orang-orang yang memang layak untuk dimuliakan. Tapi kalau ada anak muda, masa sih kita nggak pengen memberikan dia kesempatan untuk berkiprah? Sejarah selalu berkata demikian kok, bahwa memang anak muda harus nunjukin perannya. Pun saya yang lagi sekarang cuma berkritik, tapi yang mungkin dilihat cuma kritik, tapi hari ini saya melakukan beberapa aktivasi untuk tadi menjaga agar kebebasan berpendapat di Indonesia tetap tidak resesi lah bahasanya. Iya. Resesi luar biasa. Dan tahun depan kan pemilu nih. Pesta demokrasi sebentar lagi ya, tahun depan gitu. Tapi belum ada tuh presiden-presiden, capres-capres gitu ya, capres-capres yang adu gagasan masalah pentingnya tentang pemuda gitu, tentang anak muda gitu. Sedangkan tahun 2045 kita akan terjadi bonus demografi. Ya, menarik gitu. Nah, maksudnya gini, kenapa capres-capres sekarang belum ada adu gagasan masalah itu gitu? Padahal kita nih sebentar lagi nih bakal 2045 nih, bakal ada bonus demografi nih, gitu pada tahun 2045. Setuju banget. Tapi memang kenapa beberapa capres atau cawapres kan pertama belum ketahuan ya, dalam artian masih bakal calon. Oh iya. Nah, beberapa mereka ya saya nggak setuju ketika misalnya baru menunjukkan keinginannya ketika kampanye. Kampanye kan artinya lagi jualan, ya kan? Ya. Dia lagi jualan agar kita pilih mereka. Mereka punya produk politik A, B, C. Lalu kita membelinya, oh ini bagus nih untuk ke depan. Tapi bukan itu poinnya. Saya pengen bilang kenapa nggak ngelakuin dari sekarang, itu kan yang abang pengen bilang tadi. Itu jadi, nggak kita lihat perdebatan yang sekarang yang memang setiap pemimpin punya fokusnya, tapi masa sih nggak punya green design besar dari awal, masa sih nggak punya mimpi atau bahkan bisa dibilang tadi sebuah upaya yang dilakukan secara nyata sebelum lu nyalon, sebelum misalnya lu kampanye. Yang pengen gue bilang ya semua sadar di 2045 akan terjadi emas, tapi emas ini itu bukan sesuatu yang tiba-tiba jadi emas. Dalam artian lu harus nyiapin itu, lu harus mempersiapkan suhu yang tinggi agar dia ditekan sehingga dia bisa jadi tercipta yang namanya emas. Jadi ya hari ini yang terjadi jargon aja, ucapan soal emas, bonus, yang sebenarnya mereka nggak tahu dan bukan mereka yang akan menjalankan, tapi generasinya kita. Artinya ini bahaya jika hanya selesai di sebatas kata-kata aja. Kenapa saya bilang kata-kata aja? Nih contoh, ada anggaran 10 miliar yang ditujukan untuk stunting. Habis 8 miliar buat kepentingan rapat, perjalanan dinas. Sisanya kemana? Itu kan kita bicara stunting artinya bicara tentang lu bisa ngejamin nggak 2045 benar-benar orang-orangnya bisa tumbuh dengan gizi yang baik. Kita kan bicara ke depan, artinya mereka berbicara ke depan, tapi melakukan sesuatu yang merugikan di masa yang sekarang. Lalu di mana bonus dan emasnya? Artinya kayak gitu. Jadi bagi saya nggak akan ada bonus, malah bukan generasi emas, tapi generasi cemas yang ada. Artinya kayak begitu. Jadi yang pengen saya bilang, ayolah, janganlah fokus ke, kalau kita ke restoran tuh menu pembuka atau dessert atau appetizer-nya aja, tapi fokuslah ke menu-menu utama, main course-nya ini. Berupaya menyelesaikan tadi stunting, kesenjangan atau isu-isu pendidikan yang lebih mendesak, lalu benar-benar ngeramu itu menjadi sebuah gerakan yang memang ditujukan untuk membangun Indonesia emas tadi, bukan hanya sebatas ya jargon atau kata-kata aja. Ya meskipun harus kita sambut juga karena bonus demografi, peluang Indonesia jadi emas ini hanya terjadi sekali aja. Makanya kita jangan sampai salah dalam memilih pemimpin. Karena ya ini cuma sekali dalam momentum sebuah negara. Bisa kita contoh,
Korea udah ngalamin, Cina udah ngalamin, tinggal Indonesianya aja nih. Bahkan kalau misalnya kita lihat ini peluangnya kita. Jadi struktur penduduknya kita itu di tahun 2010 itu hampir sama dengan Korea di tahun 1960, yang dimana Korea lagi semangatnya lagi ngebangun-bangun ekonominya, bangun negaranya. Ya memang meskipun awalnya tuh di awal kemerdekaan Indonesia dan Korea kan pendapatan per kapitanya bahkan lebih tinggi Indonesia dulu. Kemudian beberapa tahun sedikit kita udah kalah 3,5 kali dari Korea, dan sekarang kita udah ketinggalan jauh kan. Tapi yang pengen saya bilang adalah bagaimana hari ini kita bisa memanfaatkan potensi dari bonus itu dan potensi dari anak mudanya. Sama pun dengan anak mudanya, saya pengen bilang bahwa jangan terlalu kita kritik tentang pemerintah juga, tapi harus sadar apa sih yang bisa lu lakuin sebagai anak muda. Potensi lu benar-benar harus lu maksimalkan sehingga benar-benar akan jadi bonus. Nah, itu yang hari ini Rian perjuangkan agar bisa memastikan bonus itu tercapai melalui suara-suaranya gua di TikTok, kemudian aktivasi komunitas yang hari ini gua lakukan setiap harinya, gitu sih. Luar biasa. Nah, kira-kira apa yang jadi catatan penting kira-kira buat pemimpin biar dilirik sama generasi Z? Gak usah terlalu banyak main TikTok sih. Penting fokus aja, tapi ya gak apa-apa sekali-kali kan didokumentasi, tapi terlalu sering tuh gak bagus juga. Bahkan sampai joget-joget gitu. Ikut tren segala macamnya, gak perlu sih. Dan kita juga sebenarnya nggak pengen ngelihat jogetannya kan. Tapi ya yang paling penting itu tadi, dia bisa menjawab pertanyaan saya aja dulu, bagaimana dia bisa menjamin bonus itu terjadi apa tidak. Nggak akan ada bonus ketika misalnya anak mudanya hari ini berangkat kerja aja macet belum bisa dibenerin, waktu habis di perjalanan, kemudian pekerjaan yang hari ini harusnya bisa kita gunakan dengan baik itu nggak terpenuhi lapangan pekerjaannya. Itu kan tugas siapa? Tugas pemerintah juga. Dalam artian harus ada sisi yang memang bisa diselesaikan oleh pemerintah dan bisa diselesaikan juga oleh anak mudanya. Nah, pemimpin-pemimpin yang hari ini akan terpilih, siapapun itu bodo amat lah kalau gue bang. Yang penting dia bisa menjamin tadi bahwa anak mudanya tidak disia-siakan potensinya, karena hari ini kita lagi semangat-semangatnya ngebangun, tapi akan sayang jika itu tidak dilirik dan yang terjadi ya bukan bonus, malah ya kita cemas. Iya, betul. Nah, kira-kira kriterianya sendiri gimana? Kriteria pemimpin menurut generasi Z itu baiknya seperti apa? Pertama nggak pengen ngegeneralisasi Gen Z ya. Oh iya, ini, menurut Presiden Gen Z aja? Ya, tapi kalau dari gua selalu suka atau senang dengan pemimpin yang berani. Karena hari ini ngelihat banyak pemimpin yang cenderung berani aja. Iya, bahkan pada saat lagi rapat juga dibilangnya saya mah ngikut gimana pimpinan partai. Iya. Iya. Jadi kayak apa yang mau diteladani dari sana, dalam artian ya kalau kita ngelihat pemimpin yang tidak tegas dengan dirinya atau bahkan sekelilingnya, ya gimana dia mau memimpin negara gitu. Bisa aja dia disetir dengan orang lain, kepentingan orang lain yang memang hari ini ya kita nggak sadari, padahal yang sebenarnya terjadi tuh kayak gitu. Jadi ya kalau ditanya ke saya, kita sebenarnya butuh pemimpin yang berani aja, berani say no, berani ngomong apa ke atasannya, berani nentang partainya, berani misalnya menentang yang didasari oleh kejahatan, ya harus benar-benar seperti itu yang kita butuhkan. Dan saya pikir kita tidak akan jadi bangsa yang besar kalau tidak memiliki pemimpin yang benar-benar berani. Berani dalam artian mengambil resiko yang lebih besar dan lebih mementingkan kepentingan rakyatnya, bukan kepentingan segelintir orang yang sebenarnya sedang ingin menghabiskan, ya bisa dibilang mementingkan kepentingan dirinya aja atau kepentingan orang lain. Ya meskipun itu nggak bisa dipungkiri, tapi kita butuh loh sebenarnya pemimpin yang tegas mengatakan benar itu benar, salah itu salah, bukan sebaliknya. Karena bagi saya ya itu tadi, kayak hari ini harus kita contoh pemimpin-pemimpin yang selalu mengedepankan kepentingan-kepentingan rakyatnya. Kemudian bagaimana dia tidak terlalu flexing juga lah, kalau saya bosan sih ngeliat pemimpin yang flexing. Tapi ya
dengan kesederhanaan, dengan kejujuran, ya silakan aja. Selama itu memang dibuat untuk kepentingan rakyat. Paling terakhir dari Pak Presiden Generasi Z, Pak Rian gitu ya, Bang Rian, ada nggak pesan-pesan buat khususnya kita Generasi Z buat, karena kan belakangan ini ngelihat politik ngomong kayak begini, berita di TV itu begini, jadinya akhirnya kita juga muak buat ngikutin politik, jadi males ngelihat politik gitu. Kira-kira ada pesan atau saran terakhir buat teman-teman anak-anak muda sekarang gitu, biar tetap mantau terus nih politik, maksudnya mantau terus presidennya, karena apapun keputusannya dari sana kan tetap impasnya tetap bakal ke kita gitu. Apalagi tadi yang kita ngomongin, bakal ke depannya kita yang bakal jadi pemimpin. Kalau kita sendiri bodoh amatan, kita sendiri cuek, kita sendiri nggak berbicara masalah ini, nggak ngikutin, nggak kontrol, ya dampaknya juga, impactnya juga ke kita, bahkan ke generasi-generasi selanjutnya gitu. Boleh kita hari ini tuh nyaman dengan keadaan kita, tapi jangan lupa beberapa tahun ke depan tongkat estafet itu akan diserahkan ke kita. Selama kita nggak kritis, selama kita tetap melakukan pembiaran, selama kita tetap merasa bahwa kita sebenarnya aman-aman aja, hati-hati. Hari ini cadangan nikel, batu bara, pasir laut, apalagi udah mau habis. Freeport itu tambangnya udah dalam banget tuh. Udah mau habis. Jadi ya ketika kita udah merasa masih aman, sumber daya alam kita masih banyak dan segala macam, nggak akan ada warisan yang sebenarnya emas atau apapun yang dinanti, nggak ada. Toh yang benar-benar akan kita wariskan sekarang kan udah kelihatan apa? Utang triliunan, Pak. Iya. Itu yang bakal ngejalanin siapa kalau bukan orang-orang generasinya kita bahkan muda hari ini. Betul. Kalau yang di atas sana yang sedang dilihat oleh banyak orang melalui kekuasaannya, fokus hanya untuk dirinya, ya masalah besar buat kita. Ya memang hidup kita sekarang lagi nyaman aja, tapi beberapa tahun yang akan datang kalau kita nggak peka dengan sekeliling, nggak menumbuhkan kepekaan kita terhadap sekitar, pemangku kebijakan yang ada adalah kehancuran itu tadi. Dan saya terakhir pengen bilang, bersuaralah, speak up lah selantang-lantangnya, karena hari ini diam udah bukan lagi emas. Kalau kita nyaksiin pejabat yang seperti itu melanggar norma-norma, kemudian arogan ke orang lain, meskipun hari ini tuh ya itu yang paling penting, bagaimana suara-suara kita itu jangan disia-siakan, karena inilah waktunya anak muda buat bersuara, buat speak up. Gak ada yang sia-sia selama itu selalu didasari oleh kebaikan, didasari oleh shalom, didasari oleh budi luhur, didasari oleh santi dan segala macam. Suarakan aja dan jangan takut, karena ketakutan itu sebenarnya kita nggak tahu, dan ketakutan bisa dilawan dengan pengetahuan. Dan jangan lupa selalu kedepankan adab, karena debat tetap pakai adab. Sangat-sangat luar biasa sekali tamu kita hari ini, teman-teman. Intinya pesan yang tadi disampaikan, harapan yang tadi disampaikan dari Presiden Generasi Z, tetap bersuara, platform yang kita punya tetap kita berisi, tetap kita sampaikan apapun yang ingin kita suarakan. Selama kita bersuara itu adalah bentuk dari kepedulian kita terhadap negara ini. Jadi tetap berisik, tetap bersuara, karena diam itu bukan lagi emas, betul? Jadi kita harus berisik terus. Dan buat teman-teman, buat Pak Presiden, terima kasih banyak sudah mampir ke sini. Sampai ketemu di lain waktu. Panjang umur terus. Tetap selalu bersuara. Kita akan kawal terus kok. Kalau ada apa-apa pasti teman-teman di Rakyat Netizen ini pasti akan selalu mendukung. Selama itu menyuarakan tentang rakyat, pasti insya Allah pasti netizen dan masyarakat Indonesia pasti akan ngedukung. Kawan-kawan, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Tetap selalu nonton di channel Abraham Samad Speak Up. Dan jangan lupa apa? Like, subscribe, dan nonton. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.